Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 28 Februari 2023, edisi terakhir di bulan Februari. Seperti biasa, kita akan melihat pembahasan IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Ide dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf, hari ini admin cukup sibuk karena ya banyak member baru masuk ya, otomatis harus administrasinya harus diselesaikan. Bahkan ini ada beberapa yang belum bisa masuk karena memang masih sangat menumpuk ya. Jadi mohon maaf sekali apabila ada keterlambatan ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah mendaftar dan mungkin belum mendapatkan respon, silahkan rechat ya, karena admin kami sampai dengan sekarang ini masih terus bekerja ya. Jadi mohon maaf kalau hari ini admin agak sedikit slow respon ya, karena memang agak mungkin sangat sibuk ya, karena ini sudah akhir bulan juga, mereka harus mendapatkan laporan kinerja juga. Ini laporan kinerja untuk bulan Februari juga sudah sedang proses dibuat, mungkin besok Bapak Ibu sudah bisa melihat. Dan PTR lagi-lagi bisa tumbuh di saat indeks tidak bergerak sama sekali di bulan Februari ya. Kita akan lihat besok, Bapak Ibu bisa lihat semua bagaimana kinerja kami di bulan Februari. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG karena ini akhir bulan. Kita akan membahas bagaimana perkiraan IHSG di bulan Maret 2023 ya, berdasarkan data dan berdasarkan kondisi teknikal yang memungkinkan terjadi di bulan depan atau bulan besok ya. Oke, kita masuk ke pembahasan IHSG. Hari ini IHSG cenderung bergerak ya flat ya, ditutup 0,1%, 0,17% minus ya. Tetapi secara bulanan atau bulan Februari indeks plus ya, plus 0,0, oke, 0,0. Jadi kalau mungkin kinerja Anda itu minus, berarti Anda di bawah indeks ya. Tapi kalau misalkan kinerja Anda plus 1, plus 2, plus 3, top ya. Karena memang ketika indeks seperti sekarang ini, seperti hari ini, lagi-lagi ya ini adalah tantangan terberat trader ya, terutama trader. Kenapa? Karena banyak fall signal jangka pendek. Yang Anda lihat breakout tiba-tiba besok turun, yang Anda lihat melemah tiba-tiba besok naik, seperti itu. Karena ini adalah fase konsolidasi yang ya banyak fall signal, dan kalaupun tidak ada fall signal ya mungkin dia akan flat, bergerak dingin dan konsolidasi seperti market gitu ya. Maka dari itu meskipun indeks tidak terlalu mendukung, tetap akan ada peluang dan tetap akan ada saham yang naik untuk kita bisa explore dan kita eksploitasi, itu saja untuk konversi menjadi pertumbuhan ketika indeks tidak bergerak seperti bulan Februari. Tapi memang relatif lebih sulit dibandingkan ketika IHSG bullish ataupun ketika indeks downtrend ya. Karena ketika indeks downtrend itu ruang geraknya lebar ya, dan clear, dia turun ya turun. Artinya ya kalau lagi turun jangan ditangkap gitu ya, dan kita bisa manfaatkan ya, pasti akan ada reboundnya gitu kan. Nah itu yang bisa kita manfaat. Tapi kalau indeks konsolidasi, nah itu ya yang saya bilang tadi, ini buy system. Ini saya dapat fall signal bulan ini itu sekitar 50% ya, 50% yang ada signal buy muncul itu gagal ya. Itu artinya probability untuk kita profit itu ya 50-50 di bulan Februari kemarin, Februari ini, bulan ini ya. Ini berbeda ketika kemarin di bulan Januari, meskipun indeks flat seperti ini, kita masih bisa tumbuh 5% dan win rasio kita masih 70% ya, 70% di PTR. Tapi bulan Februari ini Anda lihat ruang geraknya menyempit ya. Nah, bagaimanakah di bulan Maret ya? Seperti yang sudah kami sampaikan, untuk minggu pertama di bulan Maret masih mengikuti akhir bulan Februari, kecenderungan indeks masih konsolidasi. Namun kita lihat data dulu ya. Kita lihat data dulu. Oh, sebelum kita lihat data ini, kita sedikit akan mereview bagaimana prediksi kami di awal Februari. Ya, mungkin Bapak Ibu belum nonton, baru nonton YEF Talk, bagaimana sih prediksi YEF di bulan Februari, di awal bulan Februari, apakah cocok
ataukah berhasil memprediksi indeks ini ya. Mungkin Bapak Ibu belum nonton. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat secara teknikal tren turun masih belum dipatahkan ya. Kemudian kalau kita lihat di candle monthly ya, ini satu candle ini adalah 1 bulan ya. Ini indeks cenderungannya turun. Nah, kemungkinan pergerakan indeks itu akan cenderung konsolidasi turun. Masih oke. Kita cuplikan aja ya. Jadi kalau mau nonton lengkap pasti ada semua Yev Talk, bisa Anda tonton kapanpun Anda mau ya. Nah, ini adalah perkiraan kami di tanggal 1 Februari. Jadi prediksi kami waktu itu indeks akan kecenderungannya adalah turun ya, konsolidasi turun. Ada kata konsolidasi turun gitu ya. Nah, apa yang terjadi ya, konsolidasi itu terjadi dan berlanjut ya. Padahal kemarin di awal Februari itu indeks sempat breakout dari downtrend line-nya atau dikatakan dia reversal gitu kan. Nah, seperti ini ya. Namun lagi-lagi pematahan downtrend line bukan berarti dia langsung uptrend ya. Kita harus tahu itu ya. Nah, bagaimana di bulan Maret ya? Jadi ini adalah data ya, data 10 tahun terakhir indeks di bulan Maret ya, di bulan Maret. Oke. Jadi ini kalau kita lihat secara, kita nggak perlu lihat angkanya, kita lihat banyak hijaunya atau banyak merahnya ya. Di sini jelas ya, lebih banyak hijaunya. Tetapi ada tetapinya. Ketika indeks merah ya, kecenderungannya adalah merah dalam atau turun banyak. Contohnya Maret 2020 jelas ya. Kemudian 2021 kemarin juga turun setelah dia recovery dari kejatuhan 2020. Peak yang terjadi itu kan Desember November 2020 ya. Kemudian 2021 awal tahun sampai dengan Februari itu cenderung konsolidasi dan turun di bulan Maret ya. Dan ini mirip dengan 2022 ya. 2022 kemarin indeks juga naik, kemudian di Desember Januari itu mulai melandai turun. Nah, ya kemungkinan ya berdasarkan rata-rata, kalau kita lihat data rata-rata di bulan Maret itu turun karena di bulan Maret meskipun sedikit probabilitas dia turun, tetapi rata-rata nilainya adalah minus dalam. Jadi ini harus hati-hati. Ini mungkin menjadi petanda di bulan Maret besok indeks akan turun ya, akan turun ya, menembus support konsolidasinya. Kenapa begitu? Apa alasan yang kira-kira masuk akal? Kenapa kok indeks turun di bulan Maret? Karena pertama, masuk ke bulan puasa. Sepengalaman saya lebih dari 10 tahun di market ya, ketika bulan puasa ya, Anda bisa cek transaksi bursa ya, akan cenderung menurun. Di bulan Februari sampai Januari Februari ini aja juga sudah mulai menurun. Nah, ini akan berlanjut sampai dengan bulan Maret. Dan kalau transaksi menurun akan sangat mudah untuk orang ya melakukan penjualan dan indeks dalam tekanan secara umum. Secara umum ya, orang akan ngambil duit untuk lebaran dan sebagainya. Itu akan terjadi sampai dengan bulan April ya, di mana ada bulan puasa, akhir bulan puasa sampai dengan lebaran Idul Fitri. Gitu ya. Jadi kemungkinan kalau kita belum melihat teknikal ya ini, melihat datanya seperti ini, kemungkinan besar dengan adanya bulan Ramadan, bulan puasa ya, kemudian mendekati Hari Raya Idul Fitri, kemungkinan besar akan membuat indeks dalam tekanan ya. Jadi ini harus hati-hati, harus dipersiapkan dengan baik, terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin portofolionya dalam kondisi, sekali lagi ya, dalam kondisi tidak ideal. Tidak ideal itu seperti apa? Contohnya sahamnya terlalu banyak. Kedua, tidak memiliki cash on hand. Ya, ciri-ciri sahamnya terlalu banyak itu seperti apa? Misalkan kalau Anda melihat portofolio itu pusing, nggak mau lihat banyak banget sahamnya. Ya, itu udah ciri-ciri Anda sudah kebanyakan belinya. Berapa sih idealnya per account itu kita punya saham? Kalau Anda individual, Anda nggak punya asisten atau Anda nggak punya orang yang Anda pekerjakan untuk mengelola portofolio itu, ya paling 6 saham, paling banyak 8 saham. Itu pun udah kebanyakan loh ya untuk individual investor ataupun individual trader ya.
Karena apa? Karena ya lagi-lagi memonitor itu tidak mudah ya. Memonitor itu tidak mudah. Anda harus teliti, Anda harus cermati pergerakannya. Ya, jadi kalau misalkan saat ini masih belum turun, bulan Februari belum turun, malah masih plus ya tadi ya, plus 0,0 walaupun plus 0,0, ini adalah masih memberikan kesempatan. Udah cukup sering kita ingatkan ini, dan saya rasa kalau besok jatuh harusnya penonton Jeff Talk sudah sangat prepare, dengan terutama member-member kami ya yang rajin berkonsultasi, yang rajin selalu check up bagaimana portofolionya dia gitu ya, bagaimana dia mengikuti cash on hand kita terapkan, strategi cash on hand yang kita jaga berapa per PV, itu pasti ya kalau terjadi sesuatu pastinya dia akan sangat diuntungkan ya. Kalau tidak terjadi tetap untung ya, tidak terjadi tetap untung, bukan berarti kalau kita memperbaiki portofolio terus indeks tidak turun kita tidak untung, justru kita untung, tetap untung, nggak ada ruginya ya. Makanya advice saya untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang ini belum merapikan, mengidealkan portofolio, segera lakukan, jangan menunggu indeks jeblok turun dan Anda semakin males lihat portofolionya, karena portofolionya banyak sahamnya dan merah semua gitu kan. Nah, ini yang menjadi sebuah masalah banyak orang, saya yakin banyak orang yang ya ada yang tidak mengaku, ada yang mengakui gitu ya. Ya sekarang ini kita harus jujur dengan diri sendiri ya. Kalau kita nggak jujur dengan diri sendiri, bagaimana kita bisa membuat pertumbuhan di portofolio kita? Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu ya, harus seperti itu. Jadi kalau kita trading yang benar, invest yang benar itu selalu dievaluasi, selalu dimonitor, selalu dipantau. Kalau Anda member PTR Peer dan Peers juga rajin konsultasi. Untuk apa? Untuk jangan sampai tidak sinkron dengan kondisi market. Ya, marketnya lagi seperti sekarang ini Anda jor-joran, beli, top up dan sebagainya, padahal belum waktunya gitu kan. Seperti itu kira-kira advice saya. Jadi untuk datanya kurang terlalu bagus di bulan Maret dan ada sentimen mendekati bulan puasa, mungkin ada kecenderungan seperti itu menurut saya ya. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal ini jelas, kalau kita lihat dari weekly ya, ini masih dalam proses koreksi yang belum diselesaikan, atau bisa dikatakan ya ini masih terus berlanjut. Dan di sini untuk daily kita lihat dead cross MACD yang masih terus berlanjut, dan hari ini masih menguji support ya. Artinya kalau ini tembus ini bisa meluncur ke bawah sini ya, ke 6.500. Jadi bulan Maret menurut saya akan cenderung akan kita lihat konsolidasi ini ada akhirnya ya. Jadi mungkin seminggu pertama ya, minggu kedua mungkin masih mendekati area-area sekarang ini, tapi mungkin masuk ke bulan Ramadan dan sebagainya mungkin akan menunjukkan perubahan, di mana tren mendatarnya akan berubah menjadi downtrend. Itu perkiraan dan prediksi. Sekali lagi ini prediksi, oke? Prediksi, ngerti ya kamu prediksi apa sama bukan prediksi, ini prediksi ya, jadi bisa benar dan bisa salah, jadi Anda pastikan itu ya. Oke, baik, seperti itu untuk perkiraan kami di bulan Maret. Jadi kami lebih cenderung konsolidasi lanjut turun ya, downtrend gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham dulu. Kita ambil yang paling pertama, saham MPMX apa cocok untuk jangka pendek dan kapan waktu yang pas untuk masuk dan sell-nya di harga berapa? Hari ini MPMX naik apa turun ya? Kemarin kan kita trading ya di PTR. Wah, hari ini masih tinggi ya. Sudah telat ya? Sudah telat buat beli. Kapan waktu terbaik beli MPMX? Tentu saja ketika dia koreksi. Jadi kita cenderung untuk buy on weakness ya di kondisi-kondisi seperti hari ini. Ini ya. Ini kita beli kemarin tanggal 24 bersama dengan SMKM ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi kita timing untuk beli MPMX ini menurut saya sudah lewat, jadi untuk saat ini sudah ketinggian. Karena ini sekarang ini sudah di TP ya, sudah di 1250. Ya, sudah di TP kita. Ya, jadi untuk sekarang ini kalau Anda beli berarti Anda siap menampung member-member kami PTR jualan. Ya, seperti itu. Karena kita sudah beli di 1190 untuk swing jangka pendek. TP kedua ada di 1500 ya, itu cukup jauh ya, 26%. Tapi bisa ke sana ya, karena dia sudah breakout dan di sini ada gap ya. Oke, seperti itu untuk MPMX. Jadi good ya, bagus. Jadi saham-saham yang kita pilih berhasil melawan indeks dengan baik.
Oke, lanjut saham berikutnya. Hari ini saya serok CMRY Cimory ya, pas di 4.200. Sangat bersyukur punya info yang berkualitas seperti Yeftok. Kemarin kita sudah bahas Cimory ya. Untuk swing TP-nya kira-kira di mana Pak? Saya cuma ingin swing AK mumpung. Maksudnya apa nih? Ingin swing mumpung, ini apa ya nih? Mumpung tadi drop banyak, saya rasa fundamental terlalu bagus untuk turun seperti belakangan. Ya. Hari ini Cimory sudah turun di 4.200. Nah ini ya, ini adalah pengujian uptrend line dan berhasil rebound, artinya cukup bagus. Untuk target untuk swing ya, untuk swing kalau saya lihat di 4660, kalau Anda belinya di 4.200 itu sudah sangat cukup harusnya untuk untuk target 4.200 di sini ya. 4.200 hari ini 441 ya, low-nya harusnya bisa di bawah 4.200 belinya, tapi nggak apa-apa, itu udah bagus. Dan hari ini pun Anda sudah profit ya 5% ya, sesuai dengan pembahasan kemarin. Pertanyaan kemarin kalau nggak salah, apakah bisa turun ke 3.000 ya gitu ya. Jadi hari ini Anda beli di 4.200 saja udah untung ya. Dan TP keduanya saya rasa ini bisa ke 4.600 ya untuk swing ini ya. Sekali lagi itu masih dalam skema dia koreksi. Oke, seperti itu. Selamat. UNVR itu targetnya turunnya sampai berapa ya? Mau masuk untuk trading tapi beberapa minggu ini masih terus turun ya. Ini saya baca tadi ada konsultasi juga kemarin, beberapa hari yang lalu saya tunjukkan ya. Jadi ini penting sekali terutama untuk member-member saya di PTR, Peer dan Peers. Kalau beli ya, sebelum beli sebaiknya kalau Anda itu sudah member, sudah bayar, Anda itu kan sudah bayar ya, sebelum beli itu konsultasi dulu. Jangan sampai sudah beli dan nyangkut baru konsultasi. Nah, ini contohnya bagus ya. Jadi konsultasi dulu sebelum beli, supaya apa? Supaya tidak, ya kita akan lebih baik lah. Kan juga lagian Anda kan sudah mempercayakan kami untuk menjadi advisor ya. Nah ini ya, tanggal 22 ini ada konsultasi UNVR. Gini ya, ini salah satu fasilitas yang lebih penting juga ya. Anda bisa pakai ya, Anda bisa manfaatkan kalau Anda mau trading, konsultasi dulu ya. Nah, nih seperti ini ya. Ini tanggal 22 Februari pagi, Bapak, UNVR masih bisa turun lagi, entry bisa nunggu deal lagi di berapa. Nah ya, ini jam 10 ya. Ini tanggal 22. Harganya masih di 4.400. Siang Bu, UNVR apabila tembus 4.400 bisa tunggu di 4.110. Tunggu ya, bukan berarti beli di 4.100. Tadi sempat sentuh 4.380 atau nunggu jika close 4.400, kita tunggu di 4.100. Indikasi kurang baik, sepertinya bisa tunggu di harga lebih rendah lagi sementara trading saham lain dulu saja. Oke? Nah, seperti itu. Manfaatnya Anda tahu ya. Kalau Anda member, konsultasi itu di awal sebelum Anda beli, bukan sudah nyangkut ya. Nah kita mau jawabnya juga agak susah, kasihan kita suruh jual juga pastinya nggak tega dan sebagainya ya. Tapi ya itu tadi ya, itu akan lebih baik kalau Anda konsultasi terlebih dahulu sebelum beli. Nah kalau saya akan tunggu dia di bawah 4.100 ya, itu ada 4.090 itu 0,6, tapi itu pun tunggu dulu. Karena di sini ada support juga ya di 3.800 3.700 dan ini ingat ya, ini masih downtrend seperti pembahasan sebelumnya, yang mana ini tren merah ini masih berjalan. Ya, jangan dikira kemarin naik 5.000-an itu sudah uptrend, belum ya, jauh dari uptrend. Oke. Seperti itu. Terima kasih atas pencerahannya, sama-sama semoga mencerahkan. Tolong bahas saham METS, apakah sudah berhasil closing di atas MA60? MA ya, ini bukan beda ya nanti hasilnya, MA60, dan apakah bakal lanjut uptrend? METS.
masih di atas EMA 60, EMA ya. Masih di atas EMA 60 hari ini, masih cenderung flat bergerakannya. Oke. Tolong bahas fundamental ANJT. Best price untuk masuk berapa, untuk invest 1 tahun, kemungkinan bisa naik berapa persen dalam 1 tahun, kemungkinan ya. Kita lihat ANJT ini apakah fundamentalnya baik atau tidak ya, atau layak atau tidak gitu kan. Nah ini udah naik ya, sementara ini dia sudah naik sejak awal tahun itu dia sudah mengalami kenaikan, dan ini target, ini sudah pernah dibahas ya, artinya kalau ada seperti ini 780, 755 ini sudah mencapai target naik kita. Ya, kemudian untuk fundamentalnya ya, karena ini mau invest 1 tahun ya, kita lihat fundamental apa adanya di sini. Ini emiten tumbuh ya, dan ini tapi ini lagi-lagi ini komoditis ya. Jadi kalau misalkan kita invest di saham ini, kita pastikan sadar dengan itu. Jadi ini bukan tipikal yang bisa di hold lama. Ya saya nggak mau bilang 1 tahun. Ya, tapi selama dia masih proses ke atas, Anda hold. Tapi kalau sudah berubah, ya jangan ditahan, karena ini lagi-lagi cyclical ya. Nah, kalau kita lihat dari 2020, 2021 ini pertumbuhannya cukup baik. Ya, bahkan ini 2022 ini kemungkinan juga tumbuh. Dan sampai dengan bottom line-nya ini juga tumbuhnya cukup bagus, artinya ini pertumbuhannya cukup oke. Nah, ini kuartal 3 ini mengalami penurunan ya. Jadi 2022 ini mungkin masih tumbuh, tetapi tidak akan sebaik 2021. Nah, nanti kita akan lihat laporan kinerjanya seperti apa. Kemudian dari sisi profitabilitas, di sini secara tahunan kita lihat rata-ratanya ini tidak stabil ya. Ada minus, ada plus, tidak terlalu signifikan, dan mungkin kalau kita bicara agriculture, sektor pertanian, perkebunan, kita punya opsi yang lebih bagus ya, tapi sayangnya sudah naik, seperti sawit sumber mas ya, kita invest udah beberapa bulan yang lalu di harga yang cukup rendah. Jadi untuk saham Austindo ini relatif profitabilitasnya kurang ya, walaupun dia growth ya, tapi untuk profitabilitasnya cukup rendah kalau kita bilang, karena ini komoditas sekali lagi. Kalau komoditas itu rendah kurang bagus menurut saya. Jadi kalau komoditas itu harusnya dia tumbuhnya gila, profitabilitasnya juga tebal seperti batu bara dan sebagainya. Tetapi ini perkebunan mungkin ya nggak akan sama. Tetapi kalau kita lihat komoditas itu kan dia hanya memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas. Ketika harga komoditasnya naik, harusnya dia bisa gila-gilaan mengumpulkan profit ya. Nah sekarang ini kita lihat pertumbuhannya oke, juga profit, tapi sayang sekali mungkin kalau kita melakukan studi komparatif, kita akan menemukan yang lain-lain yang lebih bagus gitu ya. Tapi kalau sekarang ini dia mungkin masih bisa naik lah ke 85 atau ke 975 gitu ya, 850 sampai dengan 975 mungkin masih bisa, yang artinya potensi upside-nya dari harga terakhir hari ini, saya nggak bilang ini harga terbaik untuk beli ya, tapi masih ada 12 sampai dengan 29%. Nah kalau saya mungkin akan menunggu dia mengalami penurunan sedikit di 720-an, itu akan relatif mengurangi risk ya, atau downside gitu. Oke, seperti itu untuk Austindo. Lanjut, tolong tambah kuota promonya Pak Yev, Pak Yev atau admin, saya sudah daftar dari kemarin kehabisan. Anda kan sudah diinformasikan di Yevtalk, di sosial media kita, di Telegram, di Instagram ya. Ya jadi ya mohon maaf ya, karena memang kita cuma 5 ya, per paket itu cuma 5. Jadi kita kalau kuota itu sudah fix dan itu diperebutkan dengan yang perpanjang atau member aktif ya. Jadi 5 itu diperebutkan member baru sama member aktif. Jadi kita memang berusaha untuk ya cepat-cepatan, dan kita itu timnya kecil ya, advisor di PTR itu cuma 2 orang gitu ya. Jadi kalau nanti membernya kebanyakan kayak beberapa tahun yang lalu, itu member kita sempat 500 member ya, dan kita sangat kewalahan, dan otomatis kita quality controlnya kita tidak bisa lihat dengan jernih gitu ya. Kalau kita pengen mengelola member sebanyak itu lagi mungkin agak berat, makanya memang akhir-akhir ini kita akan batasi orang-orang yang bisa masuk ya. Mungkin kita mengutamakan orang-orang yang sudah pernah, karena kita sebenarnya agar tidak terlalu banyak mengajari atau bagaimana memahami PTR ya, supaya mereka juga sudah mengerti, paham bagaimana PTR bekerja. Tapi ini beberapa juga ada yang member baru ya. Nah jadi kalau sekarang ini mungkin belum ada, tapi mungkin besok ada promo lagi, tapi promonya berbeda. Nih ya,
plus 1, plus 2, dan plus 4. Jadi ini pun sudah ada beberapa yang sudah booking ya, sudah masuk waiting list. Jadi kalau Anda mau, ini mulai mungkin tanggal 1, mungkin besok ya. Mungkin besok siang mungkin. Ya ini buat penonton GiveTalk ya tahu, karena ini belum dipublish. Ini bisa Anda pakai kalau Anda kemarin ketinggalan ya. Paket 3, paket 6, paket 12 ya. Gitu. Jadi silahkan Anda manfaatkan kalau misalkan Anda mau ya. Oke, jadi seperti itu. Mohon technical swing untuk Excel dan MTech untuk Excel ya. Kita ambil satu saham, masing-masing satu saham ya, agar adil. Nah ini ya, Excel kan sekarang ini dia swing turun ya, jadi tunggu turun lagi di 2000 mungkin, karena ini juga konsolidasi turun ya, konsolidasi di dalam tren turun. Ya ini artinya kalau misalkan kita tahu saham ini dalam siklus turun seperti ini, kita akan menunggu di support di 2000 atau di 1300 sini ya. Itu akan sangat bagus mungkin ya. Jadi yang terdekat dulu kita akan lihat di 2000 untuk Excel. Kurang terlalu bagus untuk saat ini. Oke, tolong bahas assets. Apakah sekarang bisa jadi entry? Entry untuk apa? Untuk trading atau untuk investing? Karena ini berbeda ya. Jadi ini nggak jelas. Mohon maaf. Payev masih hold laju, belinya ikut PTR. TP selanjutnya di berapa? Proteksi di berapa? Tadi lupa konsul, saya ingat pas lagi nonton GiveTalk. Ya, kalau Anda ikut PTR, TP itu sudah jelas. Ya. Nah, berapa TP-nya? Jadi sekarang laju di harga berapa? $298 ya, luar biasa ya. Lihat ya. Ketika indeks konsolidasi dan turun ya, masih ada saham yang naik. Sekali lagi, ini saham baru ya, tapi kita trading kemarin karena ya lagi-lagi nggak ada opsi yang lebih baik ya. Ini kemarin kita beli tanggal 22 berarti sekitar semingguan ya. Kita beli 214. Di sini sudah ada jelas TP berapa ya, TP1 226, TP2 280, 30%. Berarti Anda sekarang sudah profit lebih dari 30%. Ya ini sudah Anda bisa take profit sebagian. TP berikutnya ya, ini ya di 340-an. Tapi saya rasa bijaknya memang diambil dulu. Anda harus super bersyukur ya, harus bersyukur bisa profit ketika indeks seperti hari ini ya. Gitu. Dan tidak mudah untuk mencari seperti ini. Untuk mendapatkan seperti ini nggak mudah loh ya. Gitu, kita harus invest ke sistem nggak murah gitu ya. Kita harus invest ke manusia yang bisa membaca dengan baik, juga itu tidak murah sekali lagi ya. Jadi kalau Anda dapat sesuatu yang bagus, sesuatu panduan yang bagus seperti itu ya, Anda harus syukuri ini sudah profit ya, sebaiknya diamankan profitnya. Kalau dia masih bisa naik lagi, biarkanlah itu rezeki orang lain. Yang jelas kalau beli sekarang udah nggak mungkin ya buat kami. Dan hari ini pun kita lihat ya, strategi beli kita utamakan selalu buy on weakness. Jadi kita nggak beli dia sudah naik ya. Dan Anda bisa pelajari kalau Anda sudah join PTR, Anda lihat ya pembelian kita di bulan Februari, mayoritas kita buy on weakness ya. Sangat jarang kita beli saham yang sudah naik, sangat jarang, karena fokus PTR sejak dulu itu fokus ke saham yang belum naik dan akan naik dalam jangka pendek ya, seperti itu. Oke, selamat ya yang punya laju, yang masih hold. Tolong analisa teknikal UFO untuk trading jangka pendek. Saya lihat candle penutupan hari ini bagus, target kenaikan hingga berapa? Ini bagus sih, tapi sudah naik ya. Buat apa? Ini sudah naik, udah jelas kan ini. Wave-nya ini udah wave naik ya. Nah, udah telat. Sekali lagi sudah terlambat. Oke. Tolong bahas match, apakah lanjut uptrend jangka menengah. Tadi sudah kita bahas match dan kemarin kita sudah bahas 2 kali. Bagaimana nasib SMKM? Kenapa nih SMKM? Saya belum jual, masih hold, rencana mau jual besok. Thanks PTR. SMKM hari ini naik apa turun? Kemarin kita yang trading sama MPMX ya. Wah, hari ini naik lagi, naik 8%. Nah ini kita belinya ini ya.
Lagi-lagi ya, kita beli saat dia turun. Dan mohon maaf ya, kita beli di 7.30, member PTR banyak yang beli di 7.20, 7.15. Ya. Jadi harusnya profit member PTR itu lebih tinggi dibandingkan PTR-nya sendiri. Ya. Karena apa? Karena dia bisa jual lebih tinggi dari kita, ya, dan juga beli lebih rendah dari kita. Oke? Jadi ya ini sudah profit 850 sudah TP2 ya, 16% dalam waktu 2 hari. Oke. Jadi apa kesimpulannya? Jadi kemarin kan bulan Januari ya, karena banyak sekali influencer, YouTuber yang bilang tahun 2023 kan gelap dan sebagainya, yang mereka cabut dari market nggak akan dapat profit seperti ini. Ya. Jadi nggak seperti itu caranya ya. Kalau market jatuh, market apapun tetap akan bisa profit kok ya, seperti itu. Jadi kalau Anda mau hold silahkan, tetapi sudah mencapai TP. Jadi bijaknya kalau kami akan jual ya. Pak Ayah, promo HUT PTR sudah habis ya, cepat sekali saya belum kebagian. Besok tanggal 1 silahkan diperhatikan, dan kalau bisa sekarang Anda kontak admin, karena admin masih kerja sampai dengan sekarang ya. Anda bisa ikutan waiting list. Tolong bahas saham Cimori yang ARA 2 hari ini, apakah bisa masuk untuk trading? Kemarin kita sudah bahas ya. Kita kemarin sudah bahas 4.200 ya. Oke, kita sudah bahas tadi untuk Cimori. Jadi sudah saya jawab semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah berkontribusi memberikan ide. Silahkan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dan jangan lupa klik like apabila Anda merasa F-Talk ini bermanfaat, mendapatkan analisa-analisa. Ya, tidak semua benar. Ya, prediksi saya tidak semuanya benar, tetapi Anda bisa lihat, pelajari track record kami, baik itu F-Talk, baik itu PTR, baik itu PIR dan PIRS, semuanya ada catatannya, semua ada, bisa pelajari. Ya, bagaimana Anda mau percaya atau tidak, itu adalah keputusan Anda masing-masing. Apa yang kami sampaikan seperti ini, ya lagi-lagi kita manusia biasa, bisa benar bisa salah. Ya, seperti itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk F-Talk malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah join PTR, mendukung YF tetap eksis, tetap ada, tetap berkontribusi untuk Bapak Ibu semua. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.